Apakah Anda tahu bahwa sebuah camilan kecil bisa memiliki dampak besar pada kesehatan tubuh kita, terutama seiring bertambahnya usia? Kacang mete, yang sering dianggap sebagai camilan sehat, ternyata menyimpan jebakan tersembunyi yang bisa merusak kesehatan lansia secara perlahan. Jika Anda sering mengonsumsi kacang mete panggang asin, ada risiko yang tidak boleh diabaikan, seperti peningkatan tekanan darah, penumpukan cairan dalam tubuh, dan bahkan gangguan pencernaan yang dapat memperburuk kondisi tubuh yang sudah rentan. Pada video kali ini, kami akan mengungkap fakta mengejutkan tentang kacang mete dan juga berbagi informasi penting mengenai camilan lainnya yang sering dianggap sehat, namun berpotensi memberikan dampak buruk bagi tubuh lansia. Anda akan terkejut mengetahui bagaimana camilan yang tampaknya tak berbahaya ini dapat mengganggu keseimbangan tubuh, memperburuk peradangan, dan bahkan mengganggu keseimbangan asam dalam tubuh. Tidak hanya itu, kami juga akan membahas kacang-kacangan lain yang mungkin sering Anda pilih tanpa menyadari risikonya. Menonton video ini hingga akhir akan memberi Anda wawasan penting tentang cara memilih camilan yang lebih baik untuk kesehatan jantung, otak, dan pencernaan, serta bagaimana menghindari jebakan-jebakan tersembunyi yang bisa merusak tubuh kita. Jika Anda peduli dengan kualitas hidup yang lebih baik di usia lanjut, video ini wajib Anda tonton. Kami akan memberikan pilihan kacang yang benar-benar dapat mendukung kesehatan lansia, meningkatkan vitalitas, dan melindungi tubuh dari kerusakan yang tidak terlihat. Jadi, tetaplah bersama kami hingga akhir video dan temukan jawabannya. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Namun, orang lansia tidak bisa lagi mengabaikan jebakan tersembunyi yang mengintai dengan licik di balik kulit kacang mete berwarna coklat keemasan yang tampak menggugah selera ini. Setiap gigitan, sekecil apapun, memiliki dampak yang jauh lebih besar bagi mereka. Lemak dan garam yang terkandung di dalamnya tidak lagi diproses oleh tubuh dengan cara yang sama seperti saat kita lebih muda. Sayangnya, kedua elemen ini, yang bisa tampak begitu biasa dan tidak berbahaya, seringkali ditemukan dalam kacang mete panggang asin, camilan lezat yang menyembunyikan potensi kerusakan besar. Camilan yang mungkin terlihat tak berbahaya ini, diam-diam dapat meningkatkan tekanan darah, menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, serta memberi beban berat pada jantung dan ginjal yang sudah melemah seiring bertambahnya usia. Terutama bagi mereka yang sudah mengonsumsi obat-obatan untuk mengendalikan hipertensi atau gagal jantung kongestif, efek buruk ini bisa jauh lebih terasa dan mengancam. Hanya dengan segenggam kecil kacang mete panggang, seseorang sudah mengonsumsi lebih dari 200 mg natrium dan 12 gram lemak, jumlah yang cukup signifikan untuk menambah tekanan pada sistem tubuh yang sudah tua dan rentan. Namun, masalah yang lebih besar masih tersembunyi di balik garam dan lemak ini. Selama proses pemanggangan pada suhu tinggi, kacang mete kehilangan banyak enzim alami yang membuatnya lebih sulit untuk dicerna. Bagi lansia, yang sistem pencernaannya sudah melambat, ini bisa mengarah pada kembung, ketidaknyamanan perut, atau bahkan penurunan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dengan baik. Bukan hanya itu, kacang mete juga bisa mengganggu keseimbangan asam dalam tubuh, menyebabkan refluks asam yang bisa memperburuk kondisi perut yang sensitif. Di samping itu, kacang mete panggang ini seringkali mengandung minyak tambahan yang, meskipun murah, mengandung lemak omega 6 dalam jumlah yang tinggi. Jika tidak seimbang dengan omega 3, lemak omega 6 ini bisa memperburuk peradangan dalam tubuh. Dan kita semua tahu betapa peradangan adalah penyebab utama dari banyak penyakit kronis yang sangat umum terjadi pada lansia, mulai dari artritis hingga penurunan kognitif. Ketika peradangan ini terus berlanjut,
tubuh kita menjadi lebih rentan terhadap kerusakan, bahkan tanpa kita sadari. Walaupun kacang mete berasal dari tanaman dan tampak seperti pilihan yang lebih sehat, kenyataannya jauh lebih kompleks. Mengunyah kacang mete panggang asin secara teratur bisa dengan diam-diam melemahkan upaya lansia yang berusaha mempertahankan energi mereka, membuat mereka semakin lemah dan rentan. Apalagi, ada jebakan psikologis yang membuat banyak orang tua menganggap kacang mete sebagai pilihan camilan yang lebih sehat, sebagai pengganti kue atau keripik yang lebih tidak sehat. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya, mereka mungkin telah menggantikan satu masalah dengan masalah lain yang lebih besar? Camilan berlemak dan asin yang tampak sehat ini, ternyata menyamar sebagai alternatif yang lebih baik, padahal justru bisa menambah beban kesehatan mereka. Ketika keinginan untuk ngemil muncul, apa yang seharusnya dipilih oleh lansia? Kacang-kacangan mana yang memberikan rasa lezat dan memuaskan tanpa menambah kerusakan yang tidak terlihat pada tubuh? Mungkin jawabannya akan mengejutkan Anda. Ada satu jenis kacang yang sering diabaikan, meskipun memiliki kekuatan luar biasa untuk melindungi kesehatan jantung dan otak. Kacang ini tidak hanya menenangkan, tetapi juga memberikan perlindungan kuat bagi tubuh kita. Mari kita lanjutkan untuk memeriksanya lebih lanjut dan temukan jawaban yang mungkin selama ini Anda lewatkan. Tulis komentar pertama Anda di bawah jika Anda masih menonton video ini dan merasa informasi ini berguna. Sekarang, mari kita bahas poin kedua yang sangat penting, kacang tanah. Kacang tanah, yang biasa ditemukan di berbagai tempat, dari batang permen hingga acara olahraga, adalah camilan yang sudah sangat familiar bagi banyak orang. Kacang tanah itu murah, menenangkan, dan mengenyangkan. Tetapi, seperti banyak hal lainnya, ada sisi gelap dari kacang yang tampaknya tak berbahaya ini, terutama bagi lansia yang ingin menua dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kacang tanah mungkin tampak tak berbahaya, tetapi kenyataannya, ada potensi bahaya tersembunyi yang seringkali diabaikan. Salah satu makanan yang paling berisiko terkontaminasi dalam diet Amerika adalah kacang tanah. Meskipun sering dianggap sebagai camilan yang lezat dan bergizi, kacang tanah sangat rentan terhadap aflatoksin, sejenis jamur beracun yang dapat menyebabkan kanker dan secara perlahan merusak hati. Ini sangat berbahaya bagi orang yang lebih tua, di mana kemampuan tubuh untuk mendetoksifikasi dan melawan racun semakin menurun. Kacang tanah tumbuh di bawah tanah, di daerah yang hangat dan lembab, ia menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan jamur berbahaya ini. Jika dibiarkan, aflatoksin dapat menumpuk dalam tubuh, memperburuk kondisi hati, dan memberikan dampak jangka panjang yang mengancam kesehatan. Namun, bahaya yang ditimbulkan oleh kacang tanah tidak hanya terbatas pada kontaminasi. Kacang tanah juga merupakan salah satu penyebab alergi makanan yang paling umum, yang dapat memicu reaksi peradangan ringan hingga gangguan pencernaan pada beberapa orang. Pada orang yang lebih tua, yang sudah memiliki masalah kesehatan terkait peradangan, reaksi kecil ini bisa menjadi katalisator bagi kondisi yang lebih serius, seperti penyakit jantung, nyeri sendi, atau penurunan fungsi kognitif. Iritasi ringan yang awalnya tampak tidak signifikan, bisa memperburuk masalah kesehatan yang sudah ada dan mempercepat proses penuaan pada tubuh yang lebih rentan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Banyak orang lansia yang mengonsumsi selai kacang dengan keyakinan bahwa ini adalah pilihan sehat untuk jantung mereka. Namun, kenyataannya, sebagian besar selai kacang komersial mengandung minyak terhidrogenasi, gula tambahan, dan garam, yang merubahnya menjadi bom waktu metabolik. Tanpa disadari, selai kacang ini berubah menjadi penyumbang masalah bagi tubuh, terutama bagi lansia yang berusaha menjaga kesehatan jantung dan sistem pencernaan mereka.
Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kacang tanah, Anda harus memilih produk yang terbuat dari kacang tanah alami tanpa pemanis, dan yang lebih penting lagi, mengontrol porsi. Kacang tanah mudah untuk dimakan berlebihan, dan kebiasaan kecil yang tampaknya tidak berbahaya setiap hari dapat merusak keseimbangan metabolisme bagi lansia yang berjuang mengontrol kadar gula darah, kolesterol, atau berat badan mereka. Namun, bagi sebagian lansia, kacang tanah mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun, apakah kita sudah cukup memeriksa apa yang terkandung dalam kacang tanah dan bagaimana mereka berinteraksi dengan tubuh yang menua? Mungkin sudah saatnya kita untuk mengevaluasi kacang tanah, bukan hanya sebagai camilan sehat, tetapi sebagai potensi bahaya tersembunyi bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan hati, pencernaan sensitif, atau peradangan kronis. Namun, bagaimana jika masalahnya bukan hanya pada bahan tambahan seperti garam atau gula? Bagaimana jika kacang itu sendiri, meskipun penuh dengan manfaat, menyimpan risiko yang tidak disadari, terutama jika dikonsumsi terlalu banyak? Anda mungkin akan terkejut dengan kacang berikutnya dalam daftar kami, karena kacang ini memang memiliki potensi bahaya meski sering dianggap sehat. Kacang Brazil. Pada pandangan pertama, kacang Brazil tampaknya menjadi pilihan camilan yang ideal. Mereka kaya, lembut, dan penuh dengan selenium, mineral penting yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tiroid, perbaikan sel, dan kekuatan sistem kekebalan tubuh. Sedikit selenium bisa memberikan dampak yang luar biasa bagi tubuh. Namun, masalahnya terletak pada fakta bahwa tubuh kita, terutama seiring bertambahnya usia, seringkali kehilangan kemampuannya untuk mengontrol asupan mineral secara tepat. 1 atau 2 kacang Brazil bisa memenuhi lebih dari 100% kebutuhan selenium harian Anda. Itu sangat efektif. Namun di baliknya ada risiko penumpukan selenium yang perlahan, yang sangat berbahaya. Gejala keracunan selenium biasanya tidak langsung terlihat. Lansia mungkin mulai merasakan kelelahan, kuku dan rambut yang rapuh, otot yang lemah, kabut mental, atau bahkan detak jantung yang abnormal. Semua gejala ini sangat mirip dengan gejala penuaan. Ini menjadi semakin sulit untuk dibedakan apakah gejala tersebut merupakan akibat dari kerusakan medis yang nyata atau hanya dampak sampingan dari diet yang berniat baik. Apalagi, kacang Brazil itu sendiri memiliki karakteristik yang memperburuk masalah ini. Mereka besar, mengenyangkan, dan sangat mudah untuk dimakan berlebihan. Banyak lansia yang tanpa sadar masuk ke dalam zona bahaya dengan mengonsumsi 4 atau 5 kacang dalam satu kali makan, yang jelas melebihi batas aman untuk asupan selenium. Ditambah lagi, karena kandungan lemak yang tinggi, konsumsi kacang Brazil dalam jumlah banyak dapat memperlambat proses pencernaan, yang bisa mengarah pada perut kembung atau ketidaknyamanan bagi mereka yang memiliki metabolisme yang lebih lambat atau pencernaan yang lebih sensitif. Jadi meskipun kacang Brazil tampak seperti makanan super, seiring bertambahnya usia, penting untuk menyadari bahwa terlalu banyak hal baik dalam diet kita, seperti selenium, bisa berubah menjadi musuh yang diam-diam merusak tubuh. Lebih buruk lagi, mengonsumsi terlalu banyak selenium dalam jangka panjang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2, penyakit yang saat ini mempengaruhi hampir 1 dari 4 lansia di Amerika. Ini bukanlah risiko yang bisa diabaikan begitu saja, terutama bagi mereka yang berusaha menjalani hidup yang lebih panjang dan sehat. Diabetes tipe 2 dapat memengaruhi kualitas hidup secara signifikan, menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti masalah jantung, gangguan penglihatan, dan kerusakan saraf. Dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari penumpukan selenium, penting bagi lansia untuk berhati-hati dalam mengonsumsi kacang Brazil. Meskipun kacang ini memiliki manfaat besar, moderasi adalah kunci. Bahkan bagi mereka yang ingin mendapatkan manfaat dari selenium,
Lebih aman untuk menghindarinya sepenuhnya atau mengonsumsinya dalam jumlah yang sangat terbatas. Namun, bagaimana jika risiko sebenarnya bukan terletak pada nutrisi dari kacang itu sendiri, melainkan pada cara kacang ini dipersiapkan dan disajikan? Mari kita lihat jebakan lain yang tampaknya tidak berbahaya tetapi secara perlahan merusak kesehatan lansia dengan setiap gigitan. Kacang yang dicelupkan coklat atau dilapisi gula seringkali tampak seperti camilan lezat yang menggiurkan dan menyenangkan, menyembunyikan ancaman besar di balik lapisan manisnya. Entah itu almond yang dicelup coklat, pecan yang dilapisi madu, kenari yang dibalut gula renyah, atau kacang yang dilapisi coklat, camilan ini seringkali terasa bebas rasa bersalah, terutama bagi lansia yang berusaha menghindari makanan penutup tradisional. Namun, di balik kenyamanan yang mereka tawarkan, terletak bahaya tersembunyi yang bisa mengguncang keseimbangan kesehatan tubuh. Meskipun tampaknya menjadi pilihan yang lebih sehat, kacang-kacangan yang dilapisi ini justru bisa merusak kadar gula darah, mengganggu pengendalian berat badan, dan meningkatkan peradangan dalam tubuh. Setiap gigitan dari camilan ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat, yang berisiko menurunkan energi, meningkatkan keinginan untuk makan, dan memberikan dampak yang berbahaya, terutama bagi mereka yang mengelola diabetes atau prediabetes. Saat ini, hampir setengah dari orang Amerika yang berusia lebih dari 65 tahun berjuang dengan kondisi tersebut, dan camilan ini bisa semakin memperburuk keadaan mereka. Selain kandungan gula tambahan yang tinggi, kacang yang dilapisi ini seringkali dipanggang dalam minyak berbahaya dan mengandung penambah rasa atau pengawet yang hanya memperburuk kondisi tubuh. Nutrisi alami yang semula terkandung dalam kacang akan hilang dalam proses pengolahan ini, meninggalkan camilan yang tidak hanya tidak bernutrisi, tetapi juga dapat menyebabkan ketidaknyamanan gastrointestinal, perut kembung, atau gangguan penyerapan obat pada pasien lansia yang sudah memiliki masalah pencernaan atau sensitivitas obat yang meningkat. Efek dari bahan tambahan ini, meskipun terlihat sepele, dapat menambah beban pada tubuh yang sudah rentan, menyebabkan penurunan kualitas hidup yang signifikan. Namun, ada hal yang lebih mengkhawatirkan lagi, trik psikologis yang ada. Kacang yang dilapisi gula atau coklat terasa baik karena ada kacang di tengahnya, menciptakan ilusi makanan yang sehat dan bergizi. Ini adalah tipuan mematikan yang menipu lansia untuk makan berlebihan, mengaburkan perbedaan antara camilan sehat dan makanan penutup yang berbahaya. Dengan dalih kesehatan, permen ini memicu kebiasaan makan yang berlebihan, memperburuk peradangan, kenaikan berat badan, dan masalah kesehatan lainnya. Lapisan gula dan coklat ini tidak memberikan nilai gizi yang berarti. Mereka hanya menambah kalori kosong yang memperburuk masalah kesehatan jangka panjang. Bahkan kesalahan nutrisi kecil, yang tampak tidak penting pada awalnya, dapat terakumulasi seiring waktu dan memberi dampak besar pada kemampuan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Mengonsumsi camilan tersembunyi ini secara rutin dapat memengaruhi kemampuan kita untuk bergerak, berpikir, tidur, dan pulih. Oleh karena itu, meskipun sesekali memanjakan diri dengan camilan ini mungkin tidak masalah, seharusnya hal ini tidak menjadi kebiasaan harian. Kebiasaan ini bisa secara perlahan merusak kesehatan lansia, mengurangi kualitas hidup mereka, dan mempercepat proses penuaan. Sekarang setelah kita mengetahui kebenaran tentang kacang-kacangan yang dapat merugikan kesehatan lansia, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa beberapa kacang justru dapat melindungi jantung, meningkatkan daya ingat, dan meningkatkan vitalitas seiring bertambahnya usia? Kini, mari kita bahas kacang pertama dalam daftar superfood ini yang melawan penuaan dan mengapa ini bisa menjadi makanan favorit baru dalam diet lansia yang sehat. Kacang-kacangan ini dapat membantu lansia menjalani kehidupan yang lebih sehat. Salah satunya adalah kenari. Kenari memiliki kualitas abadi dan telah menjadi camilan favorit di banyak dapur selama beberapa dekade. Dengan rasa yang kaya dan tekstur yang lembut,
Kenari bukan hanya sekadar camilan nostalgia, tetapi juga merupakan sekutu nutrisi alami yang sangat penting bagi tubuh yang menua. Kenari adalah salah satu dari sedikit kacang yang kaya akan asam lemak omega-3 berbasis tanaman, terutama asam alfa-linolenat, ALA, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan jantung. Asam lemak omega-3 ini semakin penting seiring bertambahnya usia. Mereka tidak hanya baik untuk kesehatan jantung, tetapi juga berfungsi untuk mengurangi peradangan sistemik, melindungi fungsi otak, dan meredakan nyeri sendi. Omega-3 yang terkandung dalam kenari membantu menjaga kesehatan kardiovaskular, yang sangat penting bagi lansia yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung dan stroke. Selain itu, kenari juga dapat membantu meningkatkan memori dan konsentrasi, menjaga otak tetap tajam meski usia semakin bertambah. Ini adalah salah satu pilihan terbaik yang dapat membantu lansia mempertahankan energi, kognisi, dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dengan memasukkan kenari ke dalam diet harian, lansia dapat memperoleh manfaat jangka panjang yang signifikan, menjaga tubuh tetap sehat dan bugar untuk waktu yang lebih lama. Namun, seperti halnya dengan semua hal, moderasi tetap menjadi kunci. Konsumsi kenari secara teratur telah terbukti memberikan manfaat luar biasa bagi kesehatan lansia, terutama dalam menjaga memori dan melawan penurunan kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa kenari dapat mengurangi risiko gangguan neurodegeneratif seperti Alzheimer, serta memperlambat laju penurunan kognitif yang umum dialami lansia. Namun, manfaat kenari tidak hanya terbatas pada otak. Kenari mengandung asam lemak omega-3, yang terbukti efektif dalam menurunkan kadar kolesterol jahat dan LDL, serta membantu menjaga elastisitas arteri, yang pada gilirannya dapat mencegah serangan jantung dan stroke. Ini adalah langkah pencegahan yang tak ternilai harganya bagi kesehatan jantung yang semakin rapuh seiring bertambahnya usia. Selain itu, sifat antiinflamasi kenari sangat penting bagi siapa saja yang menderita artritis atau nyeri kronis. Dengan kemampuannya untuk mengurangi peradangan, kenari dapat memberikan kenyamanan yang signifikan, mengurangi rasa sakit, dan meningkatkan mobilitas. Bagi lansia, kenari juga lebih ramah bagi gigi dan gusi yang semakin rapuh seiring waktu, karena teksturnya yang lembut dan sedikit pahit. Ini adalah pilihan camilan yang menenangkan dan bergizi, sangat cocok untuk tubuh yang menua. Kenari mengandung mineral penting seperti magnesium, tembaga, dan mangan yang mendukung kesehatan tulang, metabolisme energi, dan daya tahan tubuh. Hanya dengan segenggam kenari setiap hari, lansia dapat memperoleh manfaat yang luar biasa dari nutrisi alami yang terkandung di dalamnya. Kenari adalah kacang yang sangat serbaguna. Mereka dapat ditambahkan ke sayuran panggang, dihaluskan menjadi smoothie, ditaburkan di atas bubur, atau cukup dimakan begitu saja sebagai camilan yang lezat dan mengenyangkan. Kenari tidak perlu berteriak untuk menunjukkan manfaatnya. Mereka memberikan keuntungan dengan cara yang tenang, dapat diandalkan, dan mendalam. Bagi lansia yang ingin menjaga jantung dan otak tetap sehat, kenari mungkin adalah pahlawan yang tak terlihat, tetapi sangat penting. Namun, ada satu lagi kacang yang menonjol. Sebuah biji kecil yang seringkali diabaikan namun memiliki kekuatan luar biasa. Kacang ini tidak hanya memperbaiki pencernaan, tetapi juga memperkuat kulit, memperbaiki sel, dan memberikan vitalitas yang semakin dibutuhkan oleh tubuh yang menua. Mari kita bahas kacang ini lebih dalam, karena ia memiliki rahasia emas yang dapat meremajakan tubuh dari dalam keluar. Selanjutnya, kita berbicara tentang almond. Meskipun sering dianggap sebagai kacang biasa, almond ternyata jauh lebih istimewa untuk lansia yang ingin menua dengan anggun. Almond adalah salah satu hadiah alam yang paling lengkap bagi tubuh manusia, memberikan banyak manfaat dengan cara yang sangat lembut dan efektif. Kaya akan vitamin E,
Almond adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif, yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia. Stres oksidatif ini seringkali menjadi penyebab utama kerutan, bintik penuaan, kehilangan ingatan, dan degradasi sendi, masalah umum yang dialami oleh lansia. Dengan melindungi sel-sel kulit dan otak, vitamin E dalam almond membantu mengurangi dampak penuaan, memperbaiki penampilan kulit, dan meningkatkan fungsi otak. Namun, almond bukan hanya untuk penampilan luar. Konsumsi almond secara rutin dapat membantu lansia merasa lebih bertenaga. Almond mengandung magnesium dan kalsium dalam jumlah tinggi, dua mineral yang sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang dan fungsi otot. Hal ini sangat relevan bagi lansia, karena risiko kehilangan tulang meningkat seiring bertambahnya usia, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan jatuh. Almond adalah pilihan bijak untuk lansia yang berjuang dengan diabetes atau prediabetes, berkat kandungan serat dan lemak sehatnya, yang membantu mengontrol gula darah dan memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Almond mudah dicerna dan cepat dikunyah, menjadikannya camilan yang sempurna untuk mereka yang memiliki masalah pencernaan. Jika direndam semalam, almond menjadi lebih lembut, memberikan rasa kenyang yang memuaskan tanpa menyebabkan perut kembung atau ketidaknyamanan. Berbeda dengan camilan olahan yang sangat diproses, segenggam kecil almond sudah cukup untuk membantu mengontrol rasa lapar dan mencegah makan berlebihan. Almond memberikan tubuh nutrisi yang dibutuhkan tanpa berlebihan, menjadikannya pilihan camilan yang bijaksana, bergizi, dan mudah diakses. Namun, almond juga mengingatkan kita bahwa penuaan sehat bukanlah tentang perubahan besar yang tiba-tiba, melainkan tentang pengambilan keputusan kecil yang konsisten setiap hari. Mengonsumsi almond secara teratur adalah salah satu cara terbaik untuk merawat diri kita seiring bertambahnya usia, menjaga tubuh dan pikiran tetap sehat dan aktif. Dengan langkah kecil ini, lansia dapat merasakan perbedaan besar dalam kualitas hidup mereka. Sekarang, setelah melihat kekuatan kenari dan almond, mari kita lanjutkan untuk menemukan kacang lain yang dapat memberikan transformasi nyata bagi tubuh lansia. Sebuah biji kecil dengan manfaat besar, menyeimbangkan hormon, memperbaiki pencernaan, dan menyegarkan tubuh dari dalam keluar. Selanjutnya, mari kita lihat kekuatan kecil yang luar biasa ini. Biji rami, sebuah bahan yang seringkali tidak terlihat menonjol di lorong toko, sering diabaikan begitu saja. Padahal biji kecil ini mengandung rahasia kuat untuk menua dengan anggun, nyaman, dan penuh vitalitas. Meskipun biji rami mungkin tampak sederhana dan tak mencolok, mereka jauh lebih dari sekadar tren makanan sehat yang cepat naik daun di kalangan lansia. Mereka adalah makanan pokok yang sangat cocok untuk menjaga keseimbangan tubuh yang semakin rapuh seiring bertambahnya usia. Biji rami merupakan salah satu sumber tanaman terbaik untuk asam lemak omega 3, terutama ALA, asam alfa-linolenat, yang berperan penting dalam menjaga lapisan arteri yang menua, mengurangi peradangan, dan memberi nutrisi pada jantung. Manfaat antiinflamasi ini bukan hanya bermanfaat, tetapi kini menjadi kebutuhan vital bagi lansia yang mengalami peradangan kronis, sendi kaku, kolesterol tinggi, atau jantung yang telah bertahan bertahun-tahun dari stres dan tekanan. Menurut penelitian, mengonsumsi biji rami setiap hari dapat menurunkan tekanan darah, meningkatkan kelenturan arteri, dan bahkan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular, salah satu penyebab utama kematian pada lansia. Tetapi manfaat biji rami tidak berhenti di sana. Biji rami kaya akan serat larut dan tidak larut, ia memiliki manfaat besar dalam mengatur kadar gula darah, meningkatkan kesehatan pencernaan, dan mengatasi sembelit, semua masalah yang kerap terjadi seiring bertambahnya usia.
Dengan menambahkan 1 sendok makan biji rami dalam diet harian, kenyamanan dan keteraturan pencernaan dapat dengan lembut dikembalikan, seringkali mengurangi atau bahkan menghilangkan kebutuhan akan obat pencahar atau bantuan pencernaan lainnya. Selain itu, biji rami mengandung lignan dalam jumlah yang luar biasa. Lignan adalah komponen tanaman yang sangat berharga dalam menjaga keseimbangan hormon, terutama pada wanita yang telah melewati masa menopause. Biji rami memiliki dampak halus tetapi sangat signifikan dalam mendukung ketahanan jangka panjang tubuh karena lignan ini juga terbukti menjanjikan dalam menurunkan risiko kanker dan mendukung fungsi sel yang sehat. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, biji rami utuh sebaiknya digiling segar, karena biji rami yang utuh seringkali melewati tubuh tanpa dicerna. Cobalah mencampurkan biji rami yang sudah digiling ke dalam oatmeal, memblendernya dengan smoothie, atau menaburkannya di atas sup. Ini adalah rutinitas kecil yang bisa berubah menjadi tindakan penyembuhan dan pemeliharaan harian yang mendalam bagi tubuh yang menua. Biji rami adalah penyembuh diam-diam untuk kesehatan jantung dan pencernaan, memberikan keseimbangan dan energi alami yang sangat dibutuhkan oleh lansia. Namun, ada satu lagi kacang yang menawarkan jenis kekuatan berbeda. Kacang yang mendukung gerakan, vitalitas, dan kejernihan dengan setiap gigitan. Mari kita lihat kacang pistachio yang seringkali diabaikan ini. Pistachio memiliki kualitas yang ceria namun tetap halus. Mereka bukan hanya sekadar camilan. Pistachio menghadirkan rasa mentega yang mewah namun ringan, warna hijau subur di dalamnya, serta suara pecah yang lembut saat kulitnya terbuka. Pistachio, dalam kemasan alami yang kecil namun menawan, memberikan lansia kombinasi kekuatan, gizi, dan kebahagiaan yang luar biasa. Tidak hanya karena rasanya yang kaya, pistachio juga mengandung antioksidan, serat, dan protein berbasis tanaman yang tinggi. Pistachio memberi tubuh lansia apa yang dibutuhkannya, bahan bakar yang memperkuat, memperbaiki, dan menyembuhkan, terutama bagi mereka yang kehilangan massa otot atau memiliki pencernaan yang lebih lambat. Pistachio membantu lansia menjaga mobilitas, kemandirian, dan tingkat aktivitas mereka dengan mendukung massa otot ramping dan memberikan energi yang konsisten sepanjang hari. Setiap ons pistachio mengandung sekitar 6 gram protein dan 3 gram serat, yang berperan penting dalam memberikan rasa kenyang dan mendukung metabolisme yang sehat. Selain itu, pistachio secara alami tinggi kalium dan vitamin B6, dua mineral yang seringkali kekurangan pada lansia. Kalium mendukung fungsi otot dan kesehatan jantung, sementara vitamin B6 berperan dalam menjaga fungsi otak yang tajam dan membantu metabolisme energi. Dengan kehadiran pistachio dalam diet harian, lansia dapat menikmati manfaat luar biasa yang mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pistachio tidak hanya memberikan rasa kenikmatan, tetapi juga memperbaiki kondisi fisik dan mental, memberikan energi yang dibutuhkan untuk menjaga kehidupan yang aktif dan produktif. Jadi, dengan menggabungkan biji rami dan pistachio ke dalam pola makan harian, lansia dapat merasakan perbedaan signifikan dalam vitalitas, kesehatan jantung, dan daya ingat mereka. Sebuah langkah kecil menuju kehidupan yang lebih sehat dan lebih kuat. Vitamin B6 adalah pahlawan yang tak terlihat dalam mendukung keseimbangan mood, respons kekebalan tubuh, dan kejernihan mental. Semua elemen penting dalam penuaan yang sehat. Di sisi lain, kalium membantu dalam regulasi tekanan darah dan ritme jantung, dua faktor penting yang semakin rentan seiring bertambahnya usia. Bersama-sama, vitamin B6 dan kalium menjadikan pistachio sebagai sekutu yang cerdas dan sangat penting dalam menjaga keseimbangan mental dan fisik lansia. Tidak hanya itu, keduanya memiliki efek luar biasa terhadap kesehatan mata yang memberikan potensi besar bagi lansia yang ingin mempertahankan penglihatan mereka, dan dengan demikian, kemandirian mereka. Pistachio mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin,
dua senyawa yang melindungi mata dari kehilangan penglihatan terkait usia, seperti katarak dan degenerasi makula. Ini adalah keuntungan besar bagi lansia yang ingin menjaga ketajaman penglihatan mereka. Meningkatkan kualitas penglihatan sama dengan meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian, yang sangat penting bagi orang yang lebih tua. Selain itu, pistachio secara alami rendah gula dan sangat ramah di perut, terutama saat dimakan mentah, tanpa garam, atau dipanggang kering. Keunikan pistachio bukan hanya pada rasa dan manfaatnya, tetapi juga pada cara mereka dikonsumsi. Karena membutuhkan waktu untuk dibuka, pistachio secara halus mendorong makan dengan penuh perhatian, membantu mengurangi kemungkinan makan berlebihan. Sebuah camilan yang tampaknya sederhana ini, justru mengingatkan kita bahwa makanan bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan dan terapeutik, yang mengangkat jiwa sekaligus memberi nutrisi pada tubuh. Namun, setelah mengetahui semua manfaat ini, langkah berikutnya adalah mempelajari bagaimana cara memasukkan superfood ini ke dalam rutinitas harian Anda. Menjadi lebih tua dengan satu kacang pada satu waktu adalah cara yang bijaksana untuk merawat diri sendiri. Seiring bertambahnya usia, tuntutan fisik, emosional, dan spiritual kita semakin kompleks. Oleh karena itu, pilihan makanan kita bukan hanya untuk memenuhi rasa lapar, tetapi juga untuk membentuk hari-hari kita, kenyamanan, kejernihan, dan rasa kendali yang kita rasakan. Kacang-kacangan, meskipun sederhana dan tak mencolok, dapat memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas hidup kita. Kita telah melihat bagaimana beberapa kacang, meskipun dikenal dan bahkan dihargai, dapat secara diam-diam merusak upaya kita untuk menua dengan anggun. Camilan yang tampaknya tidak berbahaya seperti kacang mete manisan yang dilapisi gula, risiko peradangan dari kacang tanah, selenium berlebih pada kacang Brazil, atau natrium tersembunyi dalam kacang mete panggang dapat merusak kesehatan tubuh yang kita coba jaga. Namun, penuaan itu bukan tentang keterbatasan, melainkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan melibatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik, dan memilih kacang terbaik untuk lansia dapat membantu kita dalam hal itu. Biji rami yang mengatur dan memulihkan tubuh dari dalam, almond yang melindungi kulit dan tulang kita, kenari yang menenangkan otak dan memberi nutrisi pada jantung, serta pistachio yang memberi energi dan senyuman dengan setiap gigitan. Semua kacang ini memiliki kekuatan untuk memperbaiki kesehatan kita. Keindahan dari pilihan ini terletak pada ritual perawatan yang mereka bangun, yang jauh lebih penting daripada sekadar kandungan nutrisinya. Pikirkan tentang bagaimana biji rami yang digiling bisa dicampurkan ke dalam semangkuk oatmeal hangat di pagi hari, almond yang direndam semalam sebelum digunakan untuk menemani Anda berjalan, atau segenggam kenari yang disajikan dengan teh hangat di pagi hari. Ini bukan sekadar rutinitas harian. Ini adalah isyarat penuh kasih yang mengingatkan kita bahwa kita masih memiliki kekuatan, makna, dan kendali seiring bertambahnya usia. Pilihan sehari-hari ini, meskipun sederhana, mengingatkan kita bahwa menua dengan baik adalah sebuah proses yang disengaja, melibatkan setiap gigitan yang penuh kesadaran. Dengan konsisten membuat keputusan yang lebih baik setiap hari, kita dapat merasakan peningkatan dalam mobilitas, kejernihan mental, kekuatan tulang, dan ketenangan batin yang lebih dalam. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup. Tidak pernah terlambat untuk merawat diri sendiri dengan baik. Apakah Anda baru mulai membuat pilihan diet yang lebih sehat atau sudah menjaga tubuh Anda dengan penuh perhatian selama bertahun-tahun? Penuaan yang baik bukan tentang mencapai kesempurnaan. Penuaan yang baik adalah tentang mempertahankan rasa ingin tahu, memperlakukan diri dengan kebaikan, dan membuat pilihan diet yang tidak hanya memperpanjang hidup Anda, tetapi juga memperbaikinya. Sekarang setelah Anda mengetahui lebih banyak tentang dampak tersembunyi dari beberapa kacang yang sering dianggap sehat, apa yang paling mengejutkan bagi Anda?
Apakah Anda menyadari bahwa camilan yang tampak tak berbahaya bisa memiliki efek besar pada kesehatan tubuh lansia? Kami harap Anda bisa mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dalam memilih camilan untuk mendukung kesehatan Anda. Tuliskan di kolom komentar satu hal yang baru saja Anda pelajari dan bagaimana Anda akan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami sangat senang mendengar pendapat Anda. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak informasi berguna seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan semoga informasi ini bermanfaat bagi perjalanan kesehatan Anda.